Cimi, Cecep, siap ya? Siap. Oke. 3. Cimi, ini kenapa mainan? Aduh, kakak, ini mau syuting. Oh ya, maaf. Ayo, itu udah dimulai. Udah. Kakak Oya udah siap. Ayo kita mulai. Oke. Iya. Kakak nih, berisik ah. Iya. Ayo. Ayo. Udah, kakak udah mulai kan? Oke, udah siap. 3, 2. Acting. Acting nih. Ya. Oke, kita mulai. Mulai. Ya. Ayo cepet. Ayo. Ayo. Kan kamu duluan. Oh iya, baik. Ya. Selamat pagi semua. Oke. Hari ini kita syutingnya di rumah Cimi. Oh gitu. Soalnya lagi di lockdown. Lockdown itu apa? Ditutup. Oh, jadi sementara gereja tutup dulu. Ya. Makanya kita syutingnya di rumah masing-masing ya. Betul. Oke. Oke, kita mulai ya. Yeah. Udah mulai nih. Oke, kita mulai. Oke, kita Kita mulai. buka. Kita buka ibadah kita minggu dengan layanan anak. bersukacita. Yeah. Jadi kita mulai dengan menyanyi lagu bebas. Yesus Sayang sayang semua. Yang kedua apa tuh? Kakek, Kakek. oma. Oh ya, kayak pokoknya gitu ya? ada kakek-kakek karena sekarang adalah ulang tahun PKRU. Oh, hari ini ulang tahun PLKPK. Jadi Oh, temanya opa-oma. Oke Gitu. deh. Oke, kita ya. mulai. Musik. Kita mulai. Nih, jangan ribet dong. Ya. Ayo semangat, kita mau ibadah nih. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang opa, sayang oma, sayang papa, Sayang mama. sayang adik dan kakak, sayang semua. Sayang semua ya. Sayang. Yeay. Ih, ada kakak dan main. Eh? Oh, lagi main. Iya, ayo naik barengan biar rame nih. Ih, ayo. Siap-siap nih musiknya nih. Jangan sama-sama dong. Lagunya enak. Iya nih. Kakek gitu ya. Kakek, nenek, tante, om. Pemudanya, pemudinya, kita semua sama-sama melayani Tuhan. Kita semua sama-sama ini mendingan udah sampai mau ikut terkenal juga ya? Udah nih di sana deh daripada ngaco. Ih, Iya. lagi tuh kita dulu sih. Ya udah, udah. Dadah kakak, dadah. Sayang kakak deh. Oke. Ya, Karena kakaknya Cimi udah pergi, Ya. kita mau masuk ibadah. ya. Semuanya Berarti duduk. semuanya duduk tenang, manis. kita siap. Kita siapkan hati buat Oke. kita masuk di dalam ibadah. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 318 Terang Matahari. terang matahari. Ini Ya. terang matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Senangnya kita bisa berseri ya. Sekali terang Seperti matahari. bersinar terang. Oleh karenanya kita harus bersyukur dengan apa? berdoa. Doa. Teman-teman, ayo kita berdoa. Mana coba Cecep lihat. Ya, kayak gitu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami masih boleh beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin.
bilang. Apa tuh? Alkitab mengisahkan. Alkitab mengisahkan. Yeay. Yeay. Alkitab mengisahkan. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar. Oke. Oke. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, Cece. Iya. Jadi sebelum dengar, sebelum baca, kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa. Ikat tangan, Gantian, cepat-cepat. Cimi. yang berdoa. Oke. Ikat tangannya, itu pantatnya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita tentang firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti tentang cerita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Amin. Oke. Saatnya mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya baca kitab dulu. Oh iya. Yang akan dibacakan Oleh? oleh sepupunya Cini. Banyak amat sih. Tadi kakaknya, sekarang sepupunya. Besok apa lagi? Guru ya. Ya udah, besok aku mau ajak opa, oma, semuanya deh keluargaku ikutan. Nggak mau kalah aku. Nah, yang baca namanya sepupunya Cini namanya Maksi. Ya tahu, Maksi. Ya. Alkitabnya Ya. diambil dari kitab Hosea pasal 6 Oh, Hosea. ayat 1 sampai 3. Oke. Kita mendengar. Kita mendengar, Maksi. Pembacaan Alkitab hari ini dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, marilah kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari pada hari yang ketiga. Ia akan membangkitkan dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Demikianlah firman Tuhan. Halo, ketemu lagi bersama Cimi. Sekarang Cimi yang bercerita. Sebelumnya Cimi mau tanya, apa kabar semua? Sehat-sehat dong ya pastinya. Tadi kita sudah baca Alkitab. Sekarang Cimi mau tanya, pernah dimarahin sama mama? Coba, ayo angkat tangannya tinggi-tinggi. Cimi juga? Atau papa mungkin? Kita pernah dong pasti dimarahin sama papa dan mama. Cimi mau nanya, perasaannya gimana? Pasti sedih, kesel, terus nangis deh. Nangis sedih karena dimarahin. Terus pertanyaan ketiga, kalau dimarahin gara-gara apa? Pasti nih, kalau misalnya dimarahin, siapa yang gara-gara nggak mau makan? Angkat tangannya. Kalau berantem sama kakak atau adiknya, coba angkat tangan. Wah,
sama Cimi juga. Pasti gara-gara nggak mau makan sayur. Nah, sebenarnya Cimi mau bilang nih, kalau papa mama itu bukan karena nggak suka, tetapi karena mereka tuh sayang. Kenapa coba mereka bisa marah? Soalnya kalau kita nggak mau makan, kita pasti sakit. Kalau udah sakit, berarti kitanya sedih. Papa mama juga sedih. Dan mereka nggak mau kita begitu. Terus kalau misalnya berantem, mereka juga nggak mau. Soalnya kan mereka sayang sama kita. Mereka nggak mau kalau kita itu saling musuhan, gitu teman-teman. Jadinya kalau misalkan papa sama mama marah bukan karena nggak suka ya, tapi karena mereka sayang. Sama nih kayak cerita hari ini, kayak Bapak Hosea, dia menasehati orang-orang Israel. Bapak Hosea ini menasehati bangsa Israel supaya mereka nggak bandel. Loh, kok bandel? Iya, soalnya lihat aja tuh, mereka malah berdoa ke patung. Berdoa kok ke patung. Nah itu tuh yang kayak gitu tuh, Tuhan nggak mau. Maunya tuh, Tuhan tuh maunya yang disembah, mereka yang berdoa itu hanya ke Tuhan, bukan ke patung. Karena itu Tuhan marah. Tuhan marah bukan karena Tuhan benci, enggak. Karena Tuhan sayang. Tuhan gak mau kalau mereka itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan kan maunya Tuhan yang disembah. Tuhan maunya kalau berdoa ke Tuhan, bukan ke patung, gitu. Jadi Tuhan mau supaya bangsa Israel itu kalau berdoa ke Tuhan, kalau bersyukur ke Tuhan, gak boleh sama yang lain, gitu teman-teman. Nah kebetulan hari ini Opa Oma ulang tahun. Nah dari cerita yang tadi kita bisa mencontoh Opa dan Oma dalam hal rajin berdoa. Coba lihat deh, kalau Opa sama Oma pasti setiap hari ngedoain kita, ngedoain cucu-cucunya, ngedoain anak-anaknya, ngedoain siapa saja yang mereka sayang. Terus yang kedua, sama kayak minggu kemarin tuh yang kakak Fani cerita, mereka juga mau terus-menerus membaca Alkitab. Kita nggak boleh kalah sama Opa Oma, kita harus sama seperti mereka, rajin baca Alkitab. Nah, sampai saat ini siapa yang terus-menerus baca Alkitab? Angkat tangannya. Kayak Cimi juga setiap hari baca Alkitab. Terus yang ketiga, belajar dari mereka selalu bersyukur. Jadi intinya itu aja deh yang mau Cimi sampaikan hari ini. Cimi ulang ya. Pesan Tuhan hari ini adalah 1. Rajin berdoa. 2. Oh ya, sebentar. Yang pertama kan rajin berdoa. Berdoanya harus sama Tuhan, gak boleh sama yang lain. Yang kedua, rajin baca Alkitab. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan. Oke deh, sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Dah, Tuhan Yesus berkati. Dadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih hari ini? Kakak Lisa harap semua adik-adik sehat ya. Nah, hari ini Kakak Lisa akan membawakan sebuah cerita untuk adik-adik kecil sekalian nih. Didengarkan ya. Nah, pertama kakak ingin tanya ke adik-adik, siapa yang di sini suka kalau misalnya jatuhin minuman gak dilap lagi? Ayo, siapa? Terus di sini nih adik-adik yang kalau misalnya manjat pohon sampai tinggi-tinggi. Ayo, siapa di sini yang pernah? Terus yang terakhir, siapa yang di sini suka main sendirian yang di tempat yang sepi? Ayo.
Siapa di antara kalian nih? Nah, bisa aja nih orang tua itu bisa marah ke kita karena melakukan hal tersebut. Lalu kenapa ya orang tua kita bisa marah ke kita? Nah, yang pertama itu kalau misalnya kita jatuhin minuman gak dilap lagi, itu bisa membahayakan kita dan orang lain yang nanti bisa terpeleset. Terus misalnya nih adik-adik manjat terlalu tinggi, nah itu orang tua memarahi supaya tidak terjatuh atau terluka. Terus nih yang ketiga, kalau misalnya nih adik-adik main sendirian di luar terus diomelin orang tua, sebenarnya orang tua tuh baik supaya kalian tidak diculik orang loh, harus hati-hati. Nah, di sini cerita ini nyambung nih dengan salah satu nabi yang ingin kita bahas, yaitu Nabi Hosea. Jadi Nabi Hosea ini adalah seorang nabi kecil nih yang diutus Tuhan untuk menyadarkan orang Israel. Orang Israel yang berbuat banyak sekali hal-hal yang gak sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, di sini akhirnya Allah memberikan hukuman nih kepada bangsa Israel, kepada umatnya. Tetapi Tuhan ternyata tidak membiarkan mereka, umatnya itu selalu dalam penghukuman. Yang penghukuman itu sesuatu yang yang nggak begitu enak lah bagi kita. Nah, tapi Tuhan itu memberikan pengampunan juga kepada umatnya supaya mereka bisa bertobat, bisa bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan dan menyadarkan mereka gitu. Dan juga biar umat-umatnya itu yang ditegur oleh Allah biar lebih tekun lagi untuk mengenal Allah itu sendiri. Nah, kalau kayak gitu kita harus gimana ya Kak? Nah, yang pertama nih, kalau kita nih sebagai anak-anak, kalau misalnya orang tua menasihati kita, itu tuh kita coba untuk dengarkan dulu apa yang dikatakan orang tua atau orang yang menasihati kita. Karena setiap nasihat dari orang tua dan juga orang lain itu sebenarnya baik loh. Kita harus siap untuk menerima nasihat atau ucapan baik dari orang lain gitu. Dan juga kita selain kita juga menerima nasihat, kita harus juga memperbaiki diri kita untuk lebih lagi bertindak lebih baik dan juga mengenal Tuhan. Nah, kiranya senantiasa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Hai, bertemu lagi dengan Cimi. Sekarang Cimi ada di kelas tangguh. Nah, tadi kita udah berdoa, udah membaca Alkitab dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Cimi mau kasih tahu. Hosea itu dia adalah nabi kecil, salah satu nabi kecil di kerajaan Israel. Dia adalah anak dari bapak yang bernama Beeri. Dan arti dari Hosea adalah keselamatan. Ia melayani kerajaan Israel bagian utara. Nah, Hosea menubuatkan Israel tentang peringatan kepada bangsa Israel agar bertobat dari penyembahan berhala. Karena pada saat itu bangsa Israel lebih mementingkan menyembah berhala daripada Tuhan. Makanya diperingatkan kalau nggak bertobat mereka akan dihukum. Kok dihukum? Iyalah, orang dihukum karena berbuat salah. Siapa yang salah pasti dihukum. Kok bisa sih? Kan katanya bangsa Israel itu bangsa yang dikasihi oleh Allah. Iyalah, walaupun dikasihi, kalau namanya salah pasti dihukum. Jangan salah ya teman-teman, hukuman itu bukan bentuk dari kebencian, tetapi bentuk lain dari kasih. Kok bisa? Iya dong, masa sih Tuhan mau bangsanya hidup terus dalam
kesalahan, hidup dalam hal-hal yang gak baik, terus hidup-hidup yang sama-sama tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Dan udah gitu pasti nanti selesai dari kehidupannya, ketika mereka melakukan hal-hal yang gak benar itu, mereka masuk ke dalam kebinasaan. Ya Tuhan gak mau loh. Makanya Tuhan bilang sama Hosea supaya diperingatkan, Allah kita itu bukan Allah yang cuek, Dia Allah yang penuh kasih. Makanya bangsa Israel dinasehati supaya bisa hidup lebih baik dan menyenangkan Tuhan. Gitu hukuman untuk bangsa Israel, supaya bangsa Israel kapok alias jera, supaya mereka tahu kalau apa yang mereka lakukan itu salah. Nah, kan udah dikasih tahu tuh bangsa Israel, mereka harusnya menurut Hosea, dia tuh harus bertobat. Tahu nggak artinya bertobat, teman-teman? Arti bertobat adalah berubah, berbalik dari jalan yang salah. Jadi kita hidup dari yang salah menuju ke jalan yang benar, hidup yang menyenangkan hatinya Tuhan, gitu. Nah, berarti sama kayak kita nih. Kita misalnya orang tua tuh marah, papa mama sering marah, mereka minta supaya kita rajin belajar, tapi kita tetap bandel, kitanya tetap belajar, dihukum. Bukan karena papa mama gak sayang, justru supaya papa mama sayang kita, karena supaya kita naik kelas. Ikan malu kalau gak naik kelas, papa mama gak mau kita sedih, gitu. Jadi hukuman bukan berarti benci ya, tetapi karena sayang, gitu. Berarti hari ini ceritanya sampai situ aja. Pesan Tuhan hari ini adalah 1, yuk bertobat, jangan mengulangi kesalahan yang sama supaya gak dihukum. Dan yang kedua, hukuman bukan bentuk kebencian ya teman-teman, tapi bentuk kasih supaya kita bisa menjadi lebih baik. Gitu aja dari Cini. Selamat hari Minggu, selamat bertobat, Tuhan Yesus berkati. Dadah. Hai adik-adik, minggu ini kita mau membuat gambar Opa Oma karena kita minggu ini memperingati hari ulang tahun Opa Oma. Nah, gambar ini terbuat dari lingkaran-lingkaran, terus bisa jadi kayak gambar ini deh. Kalau gitu kita buat yuk sama-sama. Oke adik-adik, alat-alat yang perlu adik-adik sediakan ada kertas buffalo, ada kertas origami, ada pensil, ada spidol, dan ada lem, dan juga gunting. Kalau gitu kita buat bareng-bareng yuk. Pertama-tama kita siapin nih dasarnya dulu, tatakannya. Terus kita buat lingkaran buat muka, agak gede lingkarannya. Kalau adik-adik punya jangka pakai jangka. Kalau adik-adik nggak punya jangka, adik-adik bisa pakai mangkok yang pokoknya bentuknya lingkaran. Oke, kita coba gambar yuk lingkarannya. Nah, kalau udah digunting jadinya seperti ini. Nah, kalau udah nih, ini kan buat mukanya, taruh dulu. Buat rambutnya, adik-adik buat lingkaran lagi, tapi yang lebih kecil lah, sedang kayak gitu. Jadinya kalau udah jadi seperti ini, terus adik-adik lipet ya, kayak gini buat rambutnya. Tapi bedanya kalau buat koma atasnya lingkarannya penuh, samping-sampingnya yang dilipat gitu. Kita lanjut yuk. Kita buat badannya.
Nih, badannya pakai origami, boleh juga pakai buffalo warna. Kita buat lipat seperti ini, terus adik-adik gambar setengah lingkaran. Kalau udah dipotong jadinya kayak gini. Pokoknya adik-adik buat setengah gitu ya, tuh. Kalau udah taruh deh jadi badannya oma. Nah, rambut udah, badan udah, muka udah. Kita butuh mata. Matanya pakai warna putih adik-adik. Adik-adik lingkarannya kecil aja. Adik-adik bisa pakai seukuran koin 500 perak. Dah, terus adik-adik gunting nanti jadinya seperti ini. Ya kan? Terus adik-adik taruh. Terus sama tuh origami hitam buat matanya. Adik-adik gambar lingkaran lebih kecil lagi. Terus nanti adik-adik potong jadinya seperti ini. Kayak gini. Terus adik-adik tempel. Kalau udah, kita butuh mulut. Mulutnya dari kertas warna merah. Adik-adik kira-kira aja buat mulutnya. Nanti jadinya seperti ini. Tuh, setengah lingkaran juga. Oke. Terus taruh di sini. Omanya jadi senyum deh. Terus biar manis, adik-adik boleh tambahin hiasan ya. Adik-adik pakein baju kayak gitu. Terus adik-adik bisa kasih pernak-pernik. Pokoknya bajunya oma sesuka adik-adik, mau hiasnya seperti apa kayak gitu deh. Udah deh, jadikan omanya. Terus kalau udah, jangan lupa seperti ini, tulis aku sayang opa dan oma. Nah, buat yang cewek kita buat oma, kalau buat yang cowok kita buat yang opa. Oke? Seperti ini adik-adik. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Oh iya, buat adik-adik yang nggak punya buffalo, bisa belakangnya ini yang warna orange nih, dasarnya pakai HVS. Terus buat mukanya, rambutnya seperti itu bisa pakai origami. Pokoknya yang alat-alat yang ada saja di rumah. Pokoknya dan sekreatif mungkin. Jangan lupa adik-adik foto sama hasil aktivitas adik-adik. Terus adik-adik kirim ke email PLKPA Gloria, lalu atau bisa juga ke WhatsApp kakak kalian. Paling lambat hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 ya adik-adik. Ditunggu banget nih hasil karyanya. Oke, selamat berkreasi adik-adik. Kimi. Ya, Barusan kan kita dengar firman. Kamu di mana tadi? lo kan Kimi yang cerita. Oh iya, lupa. Ya udah kalau gitu kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya Semuanya? adalah kan minggu kemarin kita sudah mendengar Ya. kita harus sering baca Alkitab. Oke. Ketika kita sudah membaca Alkitab, kita harus benar-benar lagi. Oh gitu. Sungguh-sungguh, Bet- jangan males-malesan Ya. untuk baca supaya kita bisa kenal siapa Tuhan itu. Oh, berarti Gitu. lebih rajin lagi baca Alkitab ya? Iya. Tiap hari Nggak baca hanya Alkitab dengar, tiap tapi hari. dilakukan. Oke. Gitu. Oke deh. Nah, sekarang untuk merespon cerita yang sudah kita dengar, kita nyanyi Ya. dari Kidung Ceria 24, Besarlah Nah. Kasih Bapakku. Besar kasih Bapa. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Tuhan, dalam doa syafaat ini
Kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Semoga Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, semua menteri, pemerintahan pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan memberi mereka kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini. Dan Tuhan berikanlah mereka kesehatan juga, khusus pandemi virus corona ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja yang ada di dunia ini dan untuk gereja yang ada di Indonesia, kayaknya Kau berkati selalu dalam pelayanan. Tuhan Yesus, khususnya kami sekarang ingin berdoa untuk gereja GPB Gloria, kayaknya Kau berkati dalam pelayanan. Kami juga ingin berdoa sekarang untuk Bapak Pendeta Yang Zona Rumanau dan Bapak Pendeta Lombok, kayaknya Kau berkati dan jaga mereka selalu dalam pelayanan ya Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk majelis, misioner dan kakak-kakak layan, kayaknya Kau berkati dalam pelayanan mereka, kayaknya Kau sertakan supaya mereka selalu semangat dalam pelayanan yang mereka jalani ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan penyakitnya, terkhususnya penyakit COVID-19. Kiranya Engkau mau menyertai saudara kami, obat-obatan yang mereka minum, dan juga dokter yang merawat. Kiranya Engkau juga memberikan mereka kekuatan agar bisa melalui itu semua. Dan angkatlah penyakitnya supaya mereka bisa menjadi saksi atas kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami ingin berdoa, memohon kiranya Engkau mau memulihkan dunia ini dari virus corona, terkhususnya bangsa kami Indonesia. Hanya kepada Engkau sajalah kami memohon ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berikan kesehatan dalam beraktivitas, sehingga orang tua kami dapat membimbing kami terus dalam belajar, dan tetap bersama kami terus di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan hari ini, kami ingin berdoa untuk sekolah kami. Berkati sekolah kami, walaupun dalam keadaan pandemi ini, kami sekolah lewat online. Kiranya Tuhan dapat memberkati kami, supaya kami tetap fokus, tetap belajar, tetap memperhatikan guru-guru dengan baik. Berkati supaya kami pun diberkati oleh Tuhan, sehingga tetap ada pulsa, tetap ada paketan. Kiranya Tuhan dapat memberkati kami. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan setiap doa-doa kami. Doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Imi, Ya, sekarang kita mengucap syukur yuk. yuk. Dengan memberi. memberikan persembahan. Siapkan ya. Siapkan ya teman-teman persembahannya. Nanti dikirim ke Gereja melalui papa mama. ya. Oke, Kana. Kita mengucap syukur dengan bernyanyi lagi. Oke, siap. Mengucap syukurlah di dalam segala hal.
dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ucap, Ya, karena kita sudah beribadah, oke. perut Cimi enakan loh. Wah, puji Tuhan. Tuhan, udah enakan. Semoga segera lekas sembuh ya. Terima kasih. Oke. Dan ibadahnya ini kan udah mau selesai. Oh iya, udah mau selesai ya. Ya. Saya. Ya udah deh. Oh. Nah, terus sebagai penutup kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor Ya. 360. 360. Bapak, antarlah kami. Oke. Pakai gerakannya adik-adik. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Oke, teman-teman. Kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah beribadah. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Kami mohon berkat Tuhan menyertai kami di sepanjang kehidupan ini, agar kami boleh sehat di tengah pandemi yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin, Cime. Amin, selesai ibadah ya. Oke. Pengumuman. Pengumuman. Yang pertama, Yang pertama. jangan lupa kalau teman-teman yang ada yang tutor, Oh iya. nanti setelah jumpa hubungin kakaknya, Ya. terus kita tutor. Tutor jam 11 ya? Ya, jam 11. Oke. Yang kedua, Yang kedua apa, Kak? Cimi mau bikin vlog Oke. sama Cecep. Siap. Jadi nanti ditonton ya. Check it out ya. Oke, dadah. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus Selamat berkati. hari Minggu. Selamat hari Yeay. Minggu. Yeay.